Halo semuanya, welcome back to Table of Content. Masih di series yang sama yaitu area abu-abu. Episode kali ini kita bahas tentang lahan basah. Apa sih lahan basah itu? Boleh atau enggak gitu ya. Ini benar atau salah. Tapi menggiurkan loh. Tapi rasanya ini menguntungkan gitu ya. Di sini kita akan kupas habis tentang lahan basah itu. Sebelum kita kupas tentang lahan basah, sudah nonton yang episode sebelumnya belum? Tentang pornografi. Kalian harus nonton ya. Dan juga jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe YouTube PS Lanitan, nyalakan lonceng notifikasinya. Pastor Sam siap enggak ini kita bahas hari ini tentang lahan basah? Harus selalu siap. Harus selalu siap ya. Kira-kira menurut Pastor Sam lahan basah itu apa sih? Lahan basah itu selalu dikenal di dalam dunia pekerjaan. Ada dua opini yang terbentuk. Opini pertama, orang berkata bahwa lahan basah itu adalah kalau tidak hati-hati cenderung pada tingkat korupsi kecil-kecilan baik yang kecil maupun yang besar. Karena itu kan dia mungkin mendapat keuntungan dari apa yang dia kerjakan atau mungkin sampingan yang dia punya segala macam. Dan opini yang lain ada yang berkata bahwa lahan basah itu adalah orang kalau bisa kerja di lahan basah itu wah sesuatu yang menyenangkan, ya kan, karena lahan basah identik untuk menerima keuntungan. Jadi bisa dapat tambahan dari gaji yang dia punya, seperti itu. Kira-kira ada macam-macam pekerjaan yang spesifik tidak, Pastor Sam? Yang kira-kira ada area lahan basah ini? Kalau orang bilang tentang lahan basah itu, karena saya background di masa lalu adalah saya kerja di sebuah perusahaan multinasional, istilah lahan basah selalu kita dengar. Ya kan? Dan orang kalau ditanya, apa sih lahan basah itu? Apa bidangnya? Selalu identik dengan pengadaan barang atau pembelian. Padahal kalau mau dilihat, ya itu tergantung dari orangnya. Makanya nanti kita akan belajar banyak sih tentang lahan basah ini. Maksudnya kita harus tahu cara pandang yang benar tentang lahan basah ini. Boleh atau tidak, apakah ini merugikan atau tidak. Tapi di waktu itu kalau orang bilang, kalau identik dengan pembelian, kenapa dikatakan pembelian selalu identik dengan lahan basah? Karena orang di dalam pembelian dia punya peluang untuk membeli barang. Kadang bisa markup harga yang seharusnya seperti itu. Tapi tadi yang saya katakan, lahan basah nggak selalu ada di pembelian, dimanapun. Dan itu tergantung dari niatnya orang itu, seperti itu. Kalau apakah di firman Tuhan dibahas Pastor Sam secara detail kira-kira maksudnya itu gimana dengan lahan basah ini ya? Karena kan sebagian orang kita tahu lahan basah itu adalah sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan ya. Dan itu adalah dosa. Tetapi di sisi yang lain gitu ya, ada orang berpikir bahwa lo ini kan namanya juga tambahan gitu kan. Istilah bahasa kekiniannya itu mungkin seperti kayak ceperan gitu. Nah, gimana Pastor Sam? Yep. Kalau bicara tentang dari sisi firman Tuhan ya, saya ingat satu kata-kata firman Tuhan bagus sekali dari Tuhan Yesus yang ajarkan. Di Lukas 16 ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, kalau kita nggak setia dengan, sebetulnya dilihat gini, kalau bicara tentang lahan basah ini, ya, tentunya kalau tidak melanggar norma atau kebijakan yang ada di perusahaan, mungkin akan masih harus ditanyakan ini apakah boleh atau tidak segala macam. Karena yang namanya orang bekerja di sebuah perusahaan, artinya orang itu kan terikat dengan apa yang sudah dijanjikan. Baik perusahaan yang menjanjikan maupun kita yang bekerja, kita yang harus ada di dalam mengikuti aturan-aturan yang ada, seperti itu. Nah, firman Tuhan ini bagus sekali. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dalam uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tes dalam kehidupan seseorang adalah dilihat dari apakah dia setia dalam hal keuangan. Ya kan, kalau bicara tentang keuangan, kalau dia tahu bahwa itu adalah kebijakan perusahaan, dilarang untuk menerima ceperan atau hal yang lain, atau mungkin untuk memuluskan sebuah proyek yang bisa masuk, terus dia karena dia tahu bahwa dia dapat komisi dari rekanan, itu jelas salah, sudahan, nggak boleh, karena itu bukan uang kita di-hire di sebuah perusahaan dan bekerja di sana, artinya kita juga mengikuti
dari apa yang ditetapkan oleh perusahaan. Peraturan. Kita nggak boleh keluar dari itu. Apalagi dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri, seperti itu nggak boleh. Dan Alkitab jelas dikatakan, kalau kita nggak setia dengan uang mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayakan harta sesungguhnya? Lah harta sesungguhnya ini bicara tentang apa? Perkara surgawi. Untuk yang duniawi, kalau kita nggak jujur, Tuhan juga tidak akan mempercayakan kita di dalam perkara-perkara surgawi. Karena sudah otomatis itu nggak boleh seperti itu. Itu tesnya kita. Tapi ayat berikutnya dikatakan begini, sambungannya ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi kalau tadi tentang uang, itu hubungannya juga dengan perkara-perkara rohani. Tapi kalau kita juga bicara tidak setia dengan hartanya orang lain, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, itu kan artinya kita kan bertanggung jawab kepada perusahaan itu. Dan tentunya bukan harta kita, bukan milik kita, tapi milik orang lain. Dan kalau kita nggak setia dengan milik orang lain, ini yang menarik. Dikatakan bahwa siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Artinya ada harta-harta yang Allah sudah sediakan bagi kita untuk orang percaya. Tuhan ingin kita naik, bukan turun. Tuhan mau kita menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat-berkat itu sudah Allah sediakan bagi kita. Kapan itu diberikan? Ketika kita bisa setia dengan milik orang lain. Contohnya kalau bekerja di sebuah perusahaan ya kita harus pegang tanggung jawab yang sudah ditetapkan di perusahaan tersebut. Jadi seperti itu. Saya juga teringat ayat jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Itu kayaknya bilang bahwa tidak ada zona abu-abu ya dalam kehidupan kita ya. Dan kalau lahan basah itu kan area abu-abu. Saya mau tanya sekali lagi nih Pastor Sam. Nah menurut Pastor Sam bagaimana dengan lahan basah ini? Kira-kira boleh dilakukan atau tidak? Lahan basah. Yang harus dilihat adalah pertama adalah kebijakan dari perusahaan. Ya kan. Kalau perusahaan apalagi saya kerja di multinasional yang pertama itu pasti harus dilihat dulu dari perusahaan. Dan saya yakin apalagi kalau bicara pembelian terus mau di-markup itu sudah pasti nggak boleh. Itu bukan hak kita, itu adalah haknya perusahaan. Dan kita tugasnya kita di-hire untuk tidak merugikan perusahaan. Itu yang harus ditangkap dulu. Seperti itu. Ya, jadi istilah lahan basah itu mungkin juga bisa bicara lebih banyak lagi, yang lebih luas segala macam. Karena apapun bisa menjadi lahan basah kalau kita yang ketiga tidak berintegritas. Ya kan? Dan kalau kita tidak berintegritas, maka kita nggak akan dipercaya lebih besar. Kadang ada orang yang struggle dengan pekerjaannya. Coba dilihat apakah kita selalu kompromi dengan area-area ini. Kadang orang kan kalau ditanya, kenapa sih Anda cari keuntungan dari itu? Kenapa Anda cari ceperan dari itu? Pasti alasannya ya kepingin lebih baik lagi kehidupannya. Tapi kalau itu bukan cara yang benar, apalagi itu merugikan perusahaan, menyangkut tender karena kita dapat sesuatu terus kita golkan itu, maka ingat segala sesuatu yang kita dapat di muka bumi ini nanti ada pertanggungjawaban yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu promosi yang akan kita dapatkan itu juga tergantung dari kehidupan kita. Ketika kita bisa dipercaya atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini ya semua ada pemirsa yang menonton tayangan ini dan mereka itu sedang bekerja di area lahan basah ini. Gimana kira-kira caranya untuk mengatasi cobaan-cobaan yang harus mereka hadapi nih? Ya. Kira-kira. Saya mungkin akan cerita dari apa yang saya alami. Saya pernah kerja di perusahaan multinasional. Bagian saya adalah import, eksim. Di dalam import itu semua, makanya saya katakan bahwa semua job atau apapun itu tergantung dari niat. Apapun bisa jadi niat apapun bisa terjadi kalau ada niat yang nggak baik di sana. Jadi biasanya kalau kita, apalagi kalau pekerjaan yang berhubungan dengan orang luar, itu selalu akan ada tawaran-tawaran di situ. Kamu pakai jasaku lah, kalau diimport kan pakai jasa ekspedisi saya, segala macam, supaya nanti kamu akan dapat persentasenya segala macam. Nah, padahal kalau kita tadi yang saya bahas di awal, ketika kita bekerja, tugas dan tanggung jawab kita adalah tidak merugikan perusahaan. Kalau kita sudah punya prinsip seperti itu, siapa tahu suatu hari nanti ada orang yang mulainya dari bawah, dari staff, tapi karena dia berintegritas, dia menguntungkan perusahaan, tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, maka perusahaan pun yang namanya skala nasional, artinya dikelola secara profesional, pasti akan mencari orang-orang yang dari bibit-bibit yang bagus ini untuk
diangkat menjadi pemimpin tertingginya suatu hari nanti. Jadi kalau menurut saya tergantung niat tadi itu tentang yang lahan bahasa ini segala macam, ya kan. Bicara lagi tentang kita gereja, kita juga terikat dalam sebuah organisasi, ya kan. Artinya selalu yang kita ajarkan kepada setiap orang-orang, anak buah, staf, prinsip kita adalah simple, tidak ada orang kuat. Kenapa sistem dibuat? Bukan untuk dilanggar. Sistem dibuat itu untuk menjaga kita. Apalagi kalau kita bicara hamba Tuhan, kita punya panggilan jauh lebih mulia, ya kan? Membangun kehidupan itu kan nggak mudah, perlu waktu yang panjang. Tapi menghancurkannya bisa sesaat. Makanya prinsip yang harus ditangkap adalah kita adalah orang yang tidak kuat. Makanya jangan main-main api di situ. Ya kan, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya. Sama juga dengan pekerjaan. Kita tahu bahwa ini bukan hak kita, ya jangan dilakukan. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kalau bicara lahan basah, kadang ada orang pun di level yang paling bawah pun kalau dia nggak takut akan Tuhan juga bisa melakukan itu. Contohnya disuruh beli barang, ya karena dia mungkin pekerjaannya masuk, saya katakan dia adalah mungkin office boy di sebuah tempat perusahaan. Dia bisa melakukan korupsi kecil-kecilan di situ. Kalau dia nggak takut akan Tuhan, apa yang dilakukan? Dia disuruh beli barang, mungkin katakanlah beli makanannya untuk para staf. Harganya 15.000, tapi dia markup jadi 17.500, ya kan? Saran saya adalah belajar jujur dengan apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita. Kalau kita bisa tangkap ayat ini luar biasa. Saya mau bagi ayat lagi ya. Di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai ayat 24 dikatakan begini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ingat, di dalam perusahaan ada ART, ada peraturan-peraturan perusahaan. Itu bukan untuk cuma diterima, tapi itu harus dipelajari dan ditangkap jadi rambu-rambu kita. Ya, kalau itu sampai ditulis di sana itu penting supaya kita tidak jatuh di hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Ya, ini menarik sekali. Kenapa? Ya, kadang kalau kita melakukan pekerjaan hanya dilihat orang, diawasi baru kita jujur, maka kita bukan orang yang berintegritas. Banyak orang melakukan pekerjaannya, kalau nggak ada yang lihat ya sudah tabrak saja. Padahal nanti ujungnya, ada ujungnya itu nanti. Nah, ujungnya apa? Ini menarik. Dikatakan begini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini menarik sekali. Ya kan? Kita selalu percaya bahwa Tuhan itu mengupah di tempat-tempat yang tersembunyi. Kadang orang lihat orang sukses itu hanya lihat, kok bisa sukses ya, kok enak ya bisa jadi orang sukses. Tapi orang nggak tahu lihat proses dalam kehidupannya. Dan jangan pernah lupa bahwa segala berkat yang kita punya itu Tuhan yang mengupah kita. Dan Tuhan itu selalu mengupah kepada orang-orang yang hidupnya takut akan Dia, yang tidak kompromi dengan apapun yang dunia tawarkan. Karena namanya bekerja ini selalu akan ada banyak tawaran-tawaran kehidupan seperti itu. Ya, saya dulu kalau kerja di import seringkali ketemu custom clearance segala macam, kan itu kan selalu karena saya bagian import, kadang-kadang barang di perusahaan kami itu selalu dianggap bukan dianggap ya, kadang-kadang ada masa di mana dia kena red line, jalur merah. Dan kalau kena jalur merah itu artinya Bea Cukai berhak untuk memeriksa kontainer itu. Dari dulu prinsip saya simple bahwa perusahaan di mana saya bekerja adalah jujur. Jadi kalau saya ketemu sama Bea Cukai, saya tahu perusahaan saya jujur. Anda boleh cek apapun, kita akan open. Ya kadang-kadang dipermasalahkan tentang staffel, tentang penataan barang yang mungkin menurut mereka ini jangan-jangan lebih 1 atau 2. Saya bilang nggak apa-apa Pak, dibuktikan saja. Kadang-kadang nggak ada orang di sana. Saya bantuin angkat mesin cuci segala macam. Karena saya tahu perusahaan saya jujur. Dan selalu di dalam itu kadang-kadang ada oknum-oknum yang tawarkan juga kadang-kadang. Ayo mungkin kalau begini segala macam. Nah saya selalu punya integritas tidak. Saya punya prinsip sederhana. Saya bekerja, orang yang memperkerjakan saya mereka harus untung. Kalau mereka untung, saya percaya nanti berkat saya datangnya dari Tuhan kok. Saya akan dipromosi sama Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, dan terbukti sekian tahun bekerja,
ketika ada masalah di pelabuhan gitu ya, kebanyakan saya selalu diutus sama perusahaan. Karena nggak pernah kena penalti, nggak pernah kena charge biaya segala macam. Karena saya jujur aja di situ. Jadi makanya ya memang timbal baliknya pekerjaan saya jadi lebih banyak. Karena ditambah lagi pekerjaan yang baru seperti itu. Tapi ya it's okay. Dan ya sampailah saya sampai seperti hari ini. Iya. Jadi seperti itu. Kalau boleh saya konklusikan ya, kalau seandainya ada banyak nih tawaran-tawaran untuk kita cheating, untuk kita mulai korupsi kecil-kecilan, untuk kita mulai mengambil keuntungan gitu ya, harus ingat dimulai dari takut akan Tuhan. Dan ingat satu hal seperti yang tadi Pastor Sam katakan bahwa itu mungkin Anda bisa buat tambahan gitu ya, penghasilan jadi tambahan, tapi penghasilan yang dari kayak gitu kayaknya nggak kekal deh ya gitu. Dan percayalah satu hal, kalau engkau itu jujur ya, sekalipun hari ini belum lihat hasilnya, setiap kejujuran dan kesetiaan itu pasti ada upahnya. Ya, dan ingat sekalipun hari itu pemimpin atau bos atau siapapun tidak lihat apa yang kau lakukan, tapi ada sepasang mata yang melihat, yaitu Tuhan. Dan yang mengupah kita, yang memberkati hidup kita itu sesungguhnya bukan pimpinan kita gitu ya, tetapi Tuhan sendiri melalui pimpinan kita. Karena itu kalau ada tawaran nih ya, kira-kira ambil apa enggak ini ya, lahan-lahan basah ini, kalau kita boleh bilang jangan ambil. Sekalipun itu tidak menambah penghasilanmu, nggak apa-apa. Ingat satu hal, penghasilan yang demikian itu, penghasilan di area abu-abu itu nggak kekal gitu ya. Pasti sekalipun dapatnya banyak itu belalang pelahapnya juga banyak, betul nggak Pastor Sam? Sekalipun menggiurkan. Iya, sekalipun menggiurkan dan kayaknya tuh dapatnya seketika itu dapatnya banyak. Tapi jangan salah loh, berkat yang kayak gitu itu bukan berkat itu akan jadi kutuk. Kenapa? Karena dapatnya banyak tapi keluarnya juga banyak. Malah enggak kalah bisa-bisa karena itu menjadi kutuk, keluarnya jauh lebih banyak gitu ya. Lebih baik dapat sesuatu tapi dari yang halal, bukan dari yang area abu-abu. Dan ingat satu hal, kalau engkau terus setia, engkau terus hidup benar ya, dan tidak ada dalam zona abu-abu, Tuhan itu paling jago mengupah setiap orang yang takut akan Dia. Setuju ya Pastor Sam? Tadi Pastor Sam cerita bahwa enggak ada bos yang lihat gitu ya, tapi melakukan bahkan bukan cuma 1 mil, 2 mil ya. Dan hari ini kalau hidup Pastor Sam demikian gitu ya, itu pasti juga karena menang di area abu-abu yang dulu ketika waktu kerja di sekuler itu memilih untuk takut akan Tuhan. Benar ya Pastor Sam? Kira-kira Pastor Sam mau pesan apa nih buat mungkin pemirsa di Table of Content yang kira-kira menghadapi hal-hal yang abu-abu itu dengan lahan basah itu kira-kira? Lahan basah. Menurut saya bekerjalah dengan benar. Apa yang bukan menjadi hak kita jangan diambil. Karena hak itu miliknya orang yang memperkerjakan kita. Bagian kita adalah terus komitmen, terus berintegritas, setia gitu ya. Dan saya percaya begini, kalau Anda kerja di sebuah perusahaan dan Anda sudah sungguh-sungguh kasih yang terbaik, tapi Anda mungkin belum dipromosi, jangan khawatir. Yang namanya mutiara akan tetap jadi mutiara. Dimanapun ditempatkan, nanti kalau perusahaan itu nggak bisa hire Anda dengan yang terbaik, nanti Tuhan akan temukan Anda dengan perusahaan yang jauh lebih baik, yang bisa meng-hire Anda. Asalkan punya hati benar. Karena yang sering kali saya jumpai, orang kerjanya nggak benar, dia menabur yang buruk, ya pasti menuainya juga buruk juga. Kalau kita mau dipromosi lebih lagi, ya tentunya kita harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, jadi jangan takut untuk jujur, jangan takut untuk bekerja benar, karena kita percaya dari Tuhan yang akan memberikan upahnya buat kita semua. Jangan tergiur dengan kenikmatan sesaat, keuntungan sesaat, penghasilan yang sesaat. Ingat bahwa yang sesaat itu sepertinya kelihatannya dapatnya banyak, tapi ternyata bocornya juga banyak ya. Terus takut Tuhan, terus hidup benar, dan percayalah Tuhan pasti akan mengupah setiap Anda semua. Oke, Pastor Sam, ini adalah episode yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir. Mungkin Pastor Sam ada tambahan lagi yang mau disampaikan atau mau berdoa? Sebetulnya kita bisa bersaksi ya. Kita melayani menjadi hamba Tuhan, ya kan, dalam sebuah organisasi, dan kita orang yang dipercaya kan di sana kan. Jadi pasti tentunya pimpinan kita percaya karena kita adalah pimpinan tertinggi di kota itu. Seperti itu. Tapi yang dari sekian tahun, kita sudah berapa tahun melayani Tuhan? 19 tahun. 19 tahun. Tahun ini ada 19 tahun. 2002 berarti berapa?
Ya 19 tahun. 19 tahun. Kita dari 19 tahun, dari yang kita sistem belum dibuat sebagus sampai sistem yang sekarang oleh organisasi di mana kita berada, ya kan? Kita dulu nggak ada sistem. Dan kita sistemnya adalah by trust, tentunya dengan segala macam. Tapi 19 tahun ini kita bisa bersaksi bahwa kita tidak pernah mengambil satu pun yang bukan menjadi hak kita. Ya kan, kalau bicara korupsi nih agak sedikit melebar dari lahan dan bahasa. Korupsi nggak selalu bicara tentang uang, waktu juga. Tapi kita selalu, meskipun dari dulu prinsipnya adalah sekalipun nggak ada orang yang melihat, tapi kita tahu ada Tuhan yang melihat. Amen. Makanya kita jaga hidup, jaga yang terbaik. Makanya ketika dipercaya menjadi, mungkin bukan siapa-siapa di waktu itu. Kalau 19 tahun kemudian kita dipercaya lebih banyak. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena kita berintegritas. Kita tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Iya. Karena dan namanya organisasi selalu tanda kutip ada lahan basah dari berbagai area. Salah satu yang sederhana itu adalah waktu ya. Jadi sudah demikian pembahasan kita kali ini lahan basah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus Bapak Ibu Saudara stay tune di YouTube PS Lanitan di Table of Content. Beritahu teman kerabat saudara Anda semua karena saya percaya ini pasti akan memberkati hidup mereka semua. God bless you. Kalau orang tanya kenapa ada open marriage, mungkin orang berkata ya karena nggak bahagia. Nah, kenapa nggak bahagia? Padahal orang menikah itu yang pertama-tama memang menyatukan kedua orang yang berbeda. Tapi bukan untuk perbedaan itu membuat jauh, tapi perbedaannya membuat semakin dekat. Ketika seseorang double date nih dengan pasangannya masing-masing gitu ya. Dengan itu pasangan sah ya suami istri gitu. Tapi mereka double date. Lalu pulangnya bisa dengan pasangan yang berbeda gitu. Jadi tukar-tukar pasangan dan orang menganggap itu hal yang biasa. Kalau menurut firman Tuhan itu bukan hal yang biasa, itu dosa.